Sampai 100 lebih Pak. Meninggal? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih Jabar ya teman-teman, akhirnya mendatangi polisi ya, akibat 100 orang meninggal akibat jalan yang rusak. Ini sungguh-sungguh membahayakan ya teman-teman. Jalan yang rusak itu harus segera diperbaiki. Dan Kang Deddy juga ya menanyakan tentang bahayanya narkoba, antisipasi agar generasi muda ini tidak memakai barang haram tersebut. Oke, mohon disimak ya sampai akhir biar gak paham. Kita ke videonya. Parah mungkin kena ginjalnya bro. Ginjalnya bisa kena. Siap, kena ginjalnya karena kami kemarin sempat mewawancarai, melakukan pemeriksaan terhadap dokter di Kramat Jati. Apa efek dominan akibat dari cairan Sinte ini? Namanya Sinte. Sinte. Cairan Sinte namanya. Siap. Di Indonesia nggak ada yang produksi cairan. Tidak ada, Pak Guru. Kemudian ya, orangnya fly. Orangnya fly, Pak. Orangnya fly, Siap. ya kan? Jaringan otaknya berarti kan sarafnya diganggu kan? Dirusak, Pak Guru. Dirusak. Setelah Siap. itu memiliki daya rusak terhadap ginjal. Siap. Nah, cairan Sinte ini berarti dia ngimpor ilegal sudah dalam jumlah besar. Siap. Dalam bentuk seperti batu kapur itu, Pak Guru. Oh, bukan cairan. Bukan, Pak Guru. Nah, dari Serbuk. batu kapur ini barulah dimasak, dicampur dengan potasium, dicampur dengan cairan-cairan lainnya sehingga jadilah cairan. Kalau potasiumnya di Indonesia ada. Siap, ada Pak Guru. Tapi yang sejenis batu kapur ini, Siap. ini impor dari sana. Betul, Pak. Berarti kan gelondongan banyak dong. Siap, dalam bentuk saset-saset 2 kiloan Pak Guru. 2 kiloan. Siap, itu kita temukan sisanya di Itulah yang dimasukkan ke dalam alkohol itu untuk disemprotkan kepada. Berarti kan satu produk nih yang impornya. Siap. Dari yang impor itu kan dipecah, Siap. dibagi. Siap. Kan gitu loh. Nah, si bahan itu dijual berapa di Indonesia? Kami belum dalami Pak Guru. No, belum dalami. Siap. Di pasar gelapnya Siap. belum dalami. Siap. Ngeri, Pak. Betul Pak Guru. Saya setuju Pak Guru. Artinya kan bukan hanya ditetesin bakau, bisa dibikin ke minyak wangi. Betul Pak Guru. Bisa dalam berbagai bentuk jenis apapun. Mohon. Mengidentifikasinya lebih susah. Mohon. Karena orang sudah beranggapan bukan narkoba. Saya mah dan pakai minyak wangi, pakai narkoba, minyak wangi. Siap. Nah, ini ya, ini kehati-hatian. Dan yang gini-gini kan pendalamannya bukan hanya dilakukan oleh Mabes Polri, karena ini adalah kejahatan sistemik yang bisa jadi mengancam terhadap kelangsungan bangsa kita, generasi muda. Pendalaman dilakukan oleh BIN, nanti harus menjadi kajian di Lemhanas, sehingga ini adalah sebuah ancaman negara. Itu ancaman negara. Yang di Bogor apa lagi Pak? Yang dari penduduk 6 juta itu yang menonjol kejahatan. Siap, mohon izin Pak Gub. Kejahatan yang kedua bukan seperti kejahatan Pak Gub ya. Kami mohon bantuan kepada Pak Gub untuk masalah parung panjang. Parung panjang. Siap, parung panjang. Selama kami menjadi Kapolres Bogor kurang lebih hampir 1 tahun 8 bulan, itu kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik itu dari kontur jalan yang kurang memadai, jalan rusak dan sebagainya, itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Oke, parung panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambang. Mohon. Selama ini penambang menggunakan jalan warga. Jalan Kabupaten ya? Jalan kabupaten apa provinsi? Jalan provinsi. Menggunakan jalan provinsi. Yang menuju Tangerang. Sudah berapa korban di situ, Pak? Selama kami di sini hampir 100 lebih Pak. Meninggal? Siap. Seratus orang meninggal di parung panjang. Betul Pak.
selama ini. Yang itu akibat lambannya punten ya. Bukan kita ingin ya ngomong negatif ya, tidak lah. Akibat lambannya provinsi membangun jalan itu. Ya. Siap, betul Pak. Ya kan? Akibat lamban provinsi membangun jalan itu berakibat pada terjadinya kecelakaan. Nah, kecelakaan sampai meninggal 100 orang tuh gimana, Pak? Jadi kurang lebih itu hampir 2 tahun data kami. Itu karena kontur jalan, jumlah muatan, kemudian jalan rusak, penerangan jalan umum yang kurang memadai, dan sempitnya jalanan. Di luar dari penyakit-penyakit yang lain seperti ISPA. Nah, itu kami butuh bantuan dari pemerintah. Kalau dari sisi jalan kita sudah oke, Pak. Siap. Tahun 2000. Kalau tahun sekarang kan terlalu mepet ya. Siap. Tahun 2026 kita sudah oke. Siap. Kita bangun total selesai kan. Yang penting tanahnya karena ingin diperlebar kan. Diperlebar tanahnya untuk jalan tambang khusus. Jalan tambang. Jadi kita akan bangun jalan tambang khusus. Nah, Pak Ade kan saya belum kunjung ke sana. Antara jalan yang digunakan mobil ini dengan jalan tambang khusus beda? Beda. Oh, beda. Kalau jalan yang punya provinsi yang dipergunakan mobil tambang sekarang itu kan jalur dari Cigudeg sampai Parung Panjang. Oke. Nah, tambangnya itu ada di sebelah kiri. Oke. Nah, ini nanti akan dibuat dari jalur dari kecamatan Cigudeg, Desa Rengas Jajar itu sampai ke Rumpin. Artinya berbeda dengan jalan yang sekarang. Nah, problemnya di sini Pak Gubernur, ini kan akibat tidak sinergi antara kebijakan pemerintahan Tangerang dengan Bogor. Nah, ini juga perlu difasilitasi juga. Artinya kalau kita hanya bangun jalan Parung Panjangnya saja dulu, tidak dulu bangun jalan tambang, bisa kan? 2025 memang jalan itu harus bagus sesuai dengan kemarin Pak Gubernur negur. Usulkan jalan provinsi yang rusak. Berarti kan itu tidak sampai 1 triliun dong? Oh tidak, kalau ini ini berapa kebutuhan? Yang ini saya bangun jalan Cigudegnya dulu deh. Sementara kurang lebih 48 miliar. Oke. Berarti tahun ini saya bisa paksa kepala PU untuk segera membangun jalan ininya dulu. Yang sudah ada yang provinsi, existing jalan provinsi yang sudah ada sebelum berpikir tentang jalan tol tambang. Tol tambang. Gitu. Oke. Gitu loh. Saya kan jadi gitu jadi ngerti. Jadi sekarang tuh yang diperlukan adalah membangun jalan Parung Panjang yang itu jalan provinsi yang kurang lebih 50 miliar lah atau 75 miliar. Nggak ada masalah pasti. Tahun ini kita bangunin asal kepala PU-nya bersedia untuk mau melelangkan. Kan kemarin alasannya waktunya mepet. Ya makanya mudah-mudahan Mendagri memberikan peraturan yang mengatur tentang perubahan anggaran. Karena ini menyangkut nyawa orang. Saya baru tahu Pak korbannya 100 Pak. Siap. Sama mau izin Pak Gub, jam operasionalnya tolong disinkronkan antara Pemprov Banten dalam hal ini Tangerang dengan Pemprov Jabar dalam hal ini Kabupaten Bogor. Jam operasional si para penambang-penambang ini Pak Gub, karena ketika jam operasional itu berbenturan dengan orang tua mengantar anak sekolah dan orang tua menjemput anak sekolah dan aktivitas masyarakat di pasar itu berbenturan bisa meningkatkan jumlah korban jiwa. Berarti Parung Panjang itu adalah neraka bagi warga Bogor. Siap, betul. Neraka Pak? Ya. Neraka bagi warga Bogor. Siap. Dia berneraka di jalan raya akibat penambangan, mobil tambangnya. Dia berneraka akibat polusi penambangan dan dampak lingkungannya. Betul Pak Gub. Nah, kalau posisi penambangannya sendiri ada di kabupaten mana? Ada di Kabupaten Bogor, cuman Kecamatan Cigudeg sama Kecamatan Rumpin. Dua kecamatan. Tambangnya apa? Andesit. Andesit, abu, split. Kirim barangnya kemana itu? 80% menyumbang pembangunan strategis nasional, jalan tol, DKI. Kalau itu diberhentikan 1 bulan saja berarti DKI juga lumpuh pembangunan. Kan bisa dong kita ngajak para pengguna. Para pengguna bahan baku dari tambang itu, ayo dong. Ini korban, kan yang dapat untung itu. Ya, kalau pemeliharaan sedikit-sedikit dari para pengusaha juga suka. Biar cepat, biar korbannya terlalu banyak, biar nggak usah nunggu saya dilantik, saya juga bisa memfasilitasi. Gini, hari Rabu, langsung kita bahas di sini aja Pak. Siap Pak Gub. Hari Rabu kita bahas di sini, nanti suruh Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Baratnya untuk hadir, termasuk Kepala SDM-nya. Kan itu dulu Pak. Itu berarti harus ngundang yang Banten.
Nggak perlu. Yang undang Banten, Terkait jam operasional undang Banten. Ya, hubungannya dengan Banten? Tangerang, itu lintasan. Karena gini, Tangerang kan operasional ini. Maksud saya kan kalau tambangnya kan ada posisi di Jabar. Betul, Pak. Iya. Operasional jam truk itu dari luar semua, Pak Gu. Dari Banten. lintasan. Jadi dari sana jam operasional boleh masuk jam sekian. Dulu ada peraturan bupati mengatakan boleh masuk di atas jam 10.22. Bupati mana? Bupati Bogor. Ya artinya kan bisa ditentukan di Jabar dong kalau itu. Siap, tapi mohon izin Pak Gu. Mohon maaf. Tapi ketika kita melakukan itu, penyekatan terkait jam waktu operasional itu dari penambang-penambang itu melakukan penerobosan masuk walaupun kita sudah malam. Oke. Karena dari sana jam waktunya diperbolehkan dari siang. Oh, gitu. Jadi harus diundang juga kepala Tangerang. kepala apa? PU. Perhubungan. Disub. Disub. Oh, ya udah kalau begitu kan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengundang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten. CQ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Bupatinya yang Bupati Tangerang yang baru. Kan belum dilantik, Pak. Oh iya, siap. Belum dilantik. Jangan sampai orang korban menunggu dilantik. Iya. Oh, nanti besok ada yang meninggal. Oh, mohon maaf ya bupatinya belum dilantik. Oh, nggak bisa. Kalau saya sih harus sekarang. Ya kita coba hari Rabu, Pak. Siap. Saya Senin Selasa masih ada kegiatan. Hari Rabu nanti saya hari ini sudah meminta kepala dinas PU minimal. Ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita tadi telah menyimak ya, mendengarkan pernyataan dari polisi ya, yang mana Kang Deddy menanyakan sebuah jalan ya, yang mana rusak, yang terlalu panjang ya. Mengapa bisa seperti ini dulu? Apakah karena pemerintahnya kurang memperhatikan ataukah faktor-faktor yang lainnya? Dan tadi juga ya Kang Deddy menanyakan ya, itu kenapa bisa meninggal gitu ya, ada penyakit apa gitu ya sampai 100 orang ini meninggal ya. Apakah karena flu atau penyakit virus yang lainnya ya? Ternyata ya polisi tadi menjawab ya karena di situ ada cairan ya, namanya cairan sinte apa ya, pokoknya ada cairan seperti itu yang sangat berbahaya ya. Dan yang tak kalah penting ya, Kang Deddy juga menanyakan tentang ya, pemakaian narkoba ini masih banyak enggak ya, masih tersebar luas enggak di Indonesia ya, dan khususnya di Jawa Barat ya, yang mana tugas Kang Deddy ya menangkap ya atau memusnahkan barang haram tersebut. Dan ya, Kang Deddy juga dengan maksimal ya, dengan sekuat tenaga terus memperbaiki kondisi Jabar ini agar lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Dan Kang Deddy juga yang mengingatkan ya kepada generasi muda ya, generasi penerus bangsa ya, yang mana jangan sampai salah pergaulan ya, jangan sampai apalagi memakai barang-barang haram seperti narkoba seperti itu ya Bapak Ibu. Dan di sini kita harus mengapresiasi ya, kinerja dari Kang Deddy, yang mana beliau ke belakang terakhir sempat difitnah, dihujat ya, dan bahkan dicaci maki ya. Nah, jadi kita harus mengapresiasi kerja nyata dari Kang Deddy ini. Oke, itu di video kali ini ya Bapak Ibu. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.